Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Cilegon. Saya Devi Triana, guru dari SMK Negeri 3 Cilegon. Saya Malia, guru dari SDN Kependilan. Saya Sultania, guru dari TK Bina Budi 1. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabar hari ini Bu Lia? Alhamdulillah baik Nia. Bu Lia akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu Nia. Sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu Lia? Boleh Bu Nia. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Saya akan mendengarkan respon atau jawaban yang diberikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Lia? Boleh Bu Nia. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Lia kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, kehadiran penuh. Saya akan mencoba untuk berbicara dengan coachee dengan benar-benar saya berada di situ, memahami apa yang coachee rasakan. Dan yang kedua adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mencoba menggali, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Selanjutnya saya juga akan membangun kemitraan dengan coachee, karena bagaimanapun coach dan coachee itu kedudukannya setara. Begitu Bu Nia. Oh iya Bu Lia. Terus pertanyaan yang keduanya, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan secara spesifik dalam observasi Bu Lia? Ya, saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut saya bisa menggali informasi lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh coachee. Selain itu, saya juga akan mencoba menghadirkan aktif diri saya dengan cara mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiganya, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan dalam coaching ini Bu Lia gimana? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah saya ingin coachee yang saya ajak bicara itu dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Jadi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot akan digiring ke indikator-indikatornya, dan nanti mudah-mudahan coachee tersebut bisa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, itu tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab sama Bu Lia nanti sebagai coach. Terus terima kasih Bu Lia tadi sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya silakan melakukan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Iya Bu Lia? Iya Bu Nia. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Nia. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Saya dengar Bu Devi punya masalah di sekolah ya dengan guru-guru yang lain. Iya betul. Kira-kira apa yang Bu Devi inginkan dari percakapan kita kali ini? Jadi yang saya inginkan dari percakapan kali ini tuh saya tuh menemukan solusi dari permasalahan saya bersama dengan rekan guru yang lain. Di sini sih lebih spesifiknya wali kelas ya Bu ya. Oke, boleh. Gitu. Jadi selama ini wali kelas itu sering menyembunyikan permasalahan siswa gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya tanya, Bu, ada permasalahan nggak misalnya di kelas, keadaan kelasnya gimana? Itu mereka selalu bilang aman, tapi tahu-tahu nanti masalah besar aja gitu, ibaratnya meledak aja baru gitu. Padahal kan
kita masih perlu kerjasama, terus juga bisa diantisipasi lah kalau misalnya itu diketahui lebih awal, ditangani lebih awal gitu Bu. Oke. Dari yang tadi Bu Devi bicarakan bahwa intinya adalah guru-guru di sini menyembunyikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kira-kira iya, betul. kenapa sih guru-guru tersebut menyembunyikan hal tersebut dari Bu Devi? Jadi karena saya guru BK, mungkin kesannya anak-anak itu ketika misalnya disampaikan takutnya nanti anak-anak dapat sanksi dan sebagainya. Padahal kan kalau misalnya bagian sanksi, hukuman misalnya atau konsekuensi itu kan ada di kesiswaan ya Bu ya, bukan di BK gitu. Nah itu juga yang masih belum sesuai, mungkin belum dipahami sama wali kelas yang lain. Gitu. Jadi kesan guru BK adalah guru yang suka menyangsi murid. Iya, Jadi, betul, mungkin itu sepertinya. sebabnya guru-guru tidak mau memberitahukan masalah-masalah yang terjadi di kelas. Gitu ya. Kayaknya takut anaknya nanti dicap banyak masalah, kelasnya Oke. bermasalah gitu. Jadi itu mungkin yang ditakuti oleh wali kelas ya. Iya, betul. Nah, wali oke. kelas. Selama ini ya sebagai guru BK, apa sih yang sudah Bu Devi lakukan untuk hal-hal yang tadi itu gurunya tidak mau terus terang, terus murid-muridnya ternyata banyak masalah. Apa upaya yang dilakukan Bu Devi selama ini? Biasanya sih saya ngobrol dengan gurunya, saya nanyain misal satu-satu, kemudian saya ngecekin kehadirannya, kadang juga ya nanya sama anak juga gitu, yang ngobrol-ngobrol misalnya di kelasnya terjadi apa, atau misalnya siapa yang nggak disenengin dari hal-hal seperti itu. Jadi biar biar lebih diketahui lah. Biasanya saya seperti itu sih Bu yang dilakukan. Oke. Nah, beberapa hal yang dilakukan Bu Devi, ngobrol dengan guru-gurunya, terus mengecek kehadiran siswa dan juga ngobrol dengan anak-anak ya. Kira-kira nih betul. dari upaya-upaya yang sudah Bu Devi lakukan, kalau mungkin di levelkan angka 1 dari sampai 10, kira-kira sudah di level berapa yang sudah dilakukan selama ini oleh Bu Devi? Kalau di level kan mungkin masih level 6 kali ya Bu ya. Oke. Dan kira-kira nih dari level 6 nih Bu Devi ingin meningkatkan atau menaikkan ke level berapa? Nggak banyak-banyak sih ya Bu untuk permulaan ke level 8 aja maksudnya sudah cukup lah gitu buat saya. Level 8 mungkin sudah cukup untuk Bu Devi. Oke. Dari target yang Bu Devi rencanakan ke level 8 nih, kira-kira ke depan apa yang ingin Bu Devi lakukan agar permasalahan-permasalahan yang sekarang dihadapi Bu Devi itu bisa terselesaikan? Kedepannya kayaknya sih mungkin mengadakan semacam sosialisasi juga gitu ya Bu ya, dari pihak kesiswaan, dari pihak sekolah, bahwa memang permasalahan atau ada apa-apa itu disampaikan ke guru BK, kemudian bahwa bagian sanksi dan sebagainya itu adalah pihak kesiswaan gitu. Itu juga ya dari kepala sekolah gitu ya Bu ya. Kemudian juga ada saya tuh inginnya ada kumpulan antara khusus wali kelas, guru BK dan kesiswaan membahas permasalahan anak-anak di kelasnya gitu. Jadi biar permasalahan itu tidak perlu diwariskan ke tahun berikutnya, karena akhirnya komplainan itu terjadi itu dari wali kelas berikutnya itu Bu. Kok ternyata nyambung, kok ternyata banyak masalah sih di kelas ini. Kalau ternyata wali kelasnya yang terbuka gitu. Kok enggak loh, padahal waktu itu enggak ketahuan gitu Bu. Jadi itu kalau misalnya semua dikumpulin antar wali kelas dalam satu forum, kan mungkin kalau wali kelas ini nyembunyiin, tapi kan dari wali kelas lain siapa tahu ada yang bisa ngomong gitu ya Bu ya, bisa speak up kayak gitu. Oke. Jadi rencana yang akan dilaksanakan Bu Devi ke depan adalah mengadakan sosialisasi bahwa guru BK itu tugasnya bukan untuk menghukum ya, tetapi lebih ke bimbingan. Sedangkan mungkin untuk sanksi-sanksi dan sebagainya masuknya ke pembina OSIS atau kesiswaan. OSIS itu Wakasa Kesiswaan. Terus ada juga di sini akan mengumpulkan wali kelas untuk merembukkan kira-kira dari wali kelas sebelumnya ke wali kelas sebelumnya, biar ada informasi agar mungkin anak-anak yang mempunyai masalah dalam tanda petik bisa dilayani lebih maksimal seperti itu ya Bu Devi. Betul begitu Bu. Oke.
dari rencana yang sudah Bu Devi tadi paparkan tuh, kira-kira kapan ya akan mulai dilaksanakan oleh Bu Devi? Tenggang waktunya nih, sebulan lagi kah, seminggu lagi kah, atau kapan? Kalau sosialisasi mungkin bisa 2 minggu lagi ya Bu ya, karena kalau misalnya minggu depan sih sepertinya kita masih padat kegiatannya gitu, bisa lah sosialisasi 2 minggu lagi. Nanti habis sosialisasi ya mungkin bisa mengadakan rapat, ya rapat bisa minggu depannya lagi setelah kita sosialisasi. Oke, yang terdekat adalah sosialisasi, selanjutnya nanti Ya, akan rapat. mengadakan rapat, ya. dengan Terus semua pihak sekolah, wali kelas dan wali pihak kelas sekolah. dan Ya, dan untuk melaksanakan hal-hal tersebut, kira-kira dukungan yang Bu Devi harapkan dari mana saja, dan bentuk dukungannya kira-kira apa saja? Yang saya harapkan sih dari kepala sekolah, karena beliau sebagai pemimpin di sekolah nomor 1 gitu ya Bu ya, beliau bisa ibaratnya menengahi, bisa membantu menjelaskan juga. Kemudian juga ya dari kesiswaan juga sama, bahwa memang itu adalah tupoksinya beliau, dan ya nanti sih kedepannya pastinya dari semua pihak. Oke, dari semua pihak. Intinya semua pihak. Tapi Iya, yang terutama semua adalah pihak. dari kepala sekolah dan juga bidang kesiswaan. Ya. Oke. Selanjutnya nih, kan tadi kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir sekarang nih. Kira-kira yang sudah Bu Devi dapatkan dari pembicaraan kita ini kira-kira apa? Yang sudah saya dapatkan ya, saya sudah menemukan jawaban dari permasalahan saya. Tadinya awalnya saya bingung nih, gimana nih caranya biar guru-guru mau lebih terbuka, tidak menyembunyikan permasalahan di kelasnya gitu. Tadi di akhir ya sudah menemukan jawabannya, bahwa memang harus terlibat, maksudnya kepala sekolah gitu, membantu memberikan dukungan, melibatkan itu dengan mengadakan sosialisasi, juga rapat dengan kumpulan dengan para wali kelas itu, biar mereka mau lebih terbuka lagi. Perasaan Bu Devi sekarang gimana setelah kita berbincang-bincang? Apakah nambah berat? Apakah gimana? Alhamdulillah guys ya Bu ya, lebih lega gitu, lebih keluar unek-uneknya, permasalahan saya juga ya mulai tercerahkan gitu, ada gambarannya apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya. Oke, kita sudah ngobrol, rencana akan dilaksanakan minggu depan. Kira-kira kita ngobrol lagi kapan nih Bu Devi? Saya ingin tahu nih progres yang sudah dilakukan Bu Devi sejauh mana nanti? Paling mungkin bulan depan aja ya Bu ya, seminggu, biar saya juga kan kalau habis dari obrolan itu ada rapat, ada kesimpulan gitu ya, ada hasil akhir yang bisa saya komunikasikan lagi. Oke, bulan depan kita bertemu lagi untuk melihat bagaimana progres yang sudah Bu Devi lakukan, dan mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu ya Bu Devi ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Devi. Terima kasih banyak Bu Lia. Bu Lia tadi sudah melakukan coaching. Setelah saya perhatikan dan saya amati, ada beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab sama Bu Lia. Ya, Bu Jadi Lia. pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sama Bu Lia? Dari coaching yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah melakukan alur tirta, ya, dimana saya sudah menanyakan tujuan apa kepada coach, terus menanyakan indikator juga, menggali indikator dari coach, terus coach diminta untuk merancang aksi selanjutnya, dan juga tentang tanggung jawab nanti yang akan dilakukan oleh coach. Selain itu juga saya sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus juga proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Nia. Iya. Ya, setelah saya amati tadi, yang saya amati dan saya perhatikan, memang apa yang disampaikan Bu Lia tadi itu sudah memenuhi semuanya, yaitu melakukan coaching dengan alur tirta, dan juga melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan sama Bu Lia?
kompetensi yang ingin saya dapatkan, yang pertama adalah saya ingin mendapatkan kehadiran penuh ya. Iya. Ketika menghadapi coach, saya ingin fokus mendengarkan, mencatat apa kata kunci yang coach lakukan. Saya juga ingin mendengarkan aktif apa yang coach sampaikan, saya dengarkan dan saya pahami maksudnya apa. Iya. Selanjut itu saya juga ingin lebih meningkatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena memang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sulit ya. Iya. Kalau kita tidak terbiasa atau kalau kita jarang berlatih, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan susah untuk keluar sendiri ya. Selain itu juga saya ingin lebih memahami alur tirta itu sendiri. Mungkin itu Bu Nia. Ya, setelah melakukan coaching tadi dengan coach, terus kita sudah selesai melakukan coaching, coach bersama coach. Terima kasih Bu Lia sudah sekarang sudah terobservasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Lia semoga lancar, coach bisa mendengarkan cerita-cerita coach, permasalahan yang dihadapi dengan coach. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan coaching dengan alur tirta, semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Nia. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami Coaching untuk Supervisi Akademik. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.